Cerita pendek dari Riau. Legenda Aji Bonar, sang pangeran yang terbuang. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan di Riau yang bernama Tiang Kerarasan. Sang raja adalah seorang yang sangat bahagia karena selain kerajaannya makmur, ia juga dikaruniai permaisuri yang cantik jelita, serta dikaruniai putra-putri yang rupawan. Namun sayang, kebahagiaan raja dan keluarganya itu seakan sirna akibat tindakan raja yang sepertinya sedang hilaf. Pada suatu hari, ketika tengah mengelilingi negerinya, sang raja melihat seorang gadis yang sungguh elok parasnya. Sang raja jatuh cinta pada gadis itu. Cinta sang raja begitu menggebu, membutakan hatinya dan membuatnya lupa kalau ia telah beristri dan beranak. Tanpa menanyakan pendapat permaisuri, sang raja langsung memutuskan untuk menikahi gadis tersebut. Sore itu juga, dengan ditemani pengawal pribadinya, raja mendatangi rumah gadis itu dan melamarnya. Apalah daya orang tua gadis itu, status mereka sebagai rakyat jelata membuat mereka tak mampu menolak lamaran seorang raja. Keesokan harinya, raja dan gadis itu menikah, dan raja langsung memboyongnya membawa ke dalam istana. Betapa hancur hati permaisuri dan anak-anaknya begitu mengetahui sang raja beristri lagi. Kehidupan mereka yang semula harmonis kini bagaikan api dalam sekam. Walaupun tak berani menentang, putra dan putri sang raja sama sekali tak menggubris kehadiran ibu tiri mereka. Bahkan rasa benci semakin menguasai mereka begitu mengetahui istri muda ayahnya itu mulai mengandung. Sejak mengetahui suaminya menikah lagi dan membawa istri mudanya ke istana, permaisuri tak mau bertegur sapa dengan sang raja, suaminya. Sehari-hari ia lebih banyak mengurung diri di dalam kamar. Keadaan itu merisaukan hati sang raja. Biar bagaimanapun, sang raja tak mau kehilangan istri dan putra-putri yang sangat dicintainya itu. Siang malam, sang raja berpikir untuk menemukan cara agar kehidupan mereka kembali seperti sedia kala. Beberapa hari setelah menemukan sebuah ide yang dianggapnya sebagai jalan keluar yang terbaik, sang raja bermaksud mewujudkannya dengan segera. Pada suatu pagi hari yang cerah, sang raja mengajak istri mudanya yang tengah mengandung naik perahu menelusuri sungai yang mengalir di belakang istana. Ketika perjalanan mereka sudah cukup jauh, sang raja mendorong istrinya yang tengah asik menikmati pemandangan. Teriakan istrinya meminta tolong tak dihiraukannya. Meskipun sebenarnya tak sampai hati, sang raja terpaksa melakukan itu demi menjaga keutuhan keluarganya. Sang raja kembali pulang ke istana seorang diri. Sejak hilangnya istri muda dari istana, permaisuri dan putra-putri sang raja kembali ceria.
Permaisuri juga tak pernah menanyakan kemana perginya istri muda. Ia justru bersyukur suaminya telah menyingkirkan orang yang kehadirannya telah merusak kebahagiaan keluarga mereka. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan sang raja telah melupakan peristiwa itu, melupakan istri mudanya yang dikiranya sudah mati tenggelam atau terseret arus sungai. Tapi ternyata sang raja salah besar. Ia tak mengira ada seorang nelayan yang tengah memancing menolong istri mudanya pada saat itu. Perempuan hamil itu dibawanya pulang ke rumah. Istri si nelayan bahkan menolong perempuan itu sewaktu melahirkan seorang bayi laki-laki yang akhirnya diberi nama oleh ibunya, Aji Bonar. Dan waktu berlalu sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Tak terasa Aji Bonar telah menjadi tumbuh seorang pemuda yang tampan. Tapi ibunya tak pernah memberitahu siapa ayah Aji Bonar sebenarnya. Aji Bonar dan ibunya hidup dalam kesederhanaan bersama nelayan dan istrinya yang telah menolong mereka. Sehari-hari, Aji Bonar membantu sang nelayan mencari ikan. Di kala senggang, Aji Bonar senantiasa bermain gasing. Kegemarannya bermain gasing sedari kecil membuatnya sangat mahir. Ia tak menyangka bahwa kegemarannya itu kelak akan merubah nasibnya. Sampai suatu ketika, Aji Bonar mendengar kabar bahwa salah seorang putra raja dari kerajaan Tiang Kerarasan memiliki kesukaan yang sama dengannya, yaitu bermain gasing. Bedanya sang raja itu gemar bertaruh lewat permainan gasing. Dan akhirnya anak sang raja mengundang siapa saja yang berani menantangnya bermain gasing untuk dipersilakan datang ke istana. Tentu saja mendengar itu, Aji Bonar tertarik untuk melawan putra raja. Setelah berpamitan pada keluarganya, Aji Bonar segera berangkat menuju istana. Putra raja penasaran akan menantangnya yang ini, yaitu Aji Bonar. Dalam hati dia berkata, "Siapa pemuda dusun ini?" pikirnya sambil menatap Aji Bonar dengan seksama. Aji Bonar tersenyum ramah meski ia melihat tatapan putra raja yang meremehkannya. "Kapan kau siap beradu gasing denganku?" tanya putra raja dengan nada sombong kepada Aji Bonar. "Sekarang pun aku siap," jawab Aji Bonar datar. Putra raja terkejut mendengar jawaban Aji Bonar. Ia segera memerintahkan pengawal untuk mengundang penduduk datang ke istana guna melihat pertandingannya melawan Aji Bonar. Suara riuh memenuhi halaman istana siang itu. Para penduduk yang mendukung putra raja terkesima melihat jagonya akhirnya dikalahkan oleh Aji Bonar. Baru kali ini ada orang yang mampu mengalahkan putra raja bermain gasing. Para penduduk pun pulang dengan wajah kecewa. Kekecewaan yang dirasakan penduduk kerajaan itu ternyata tak sebesar kekecewaan yang dirasakan putra raja. Bukan hanya kecewa, putra raja juga merasa harga dirinya jatuh ketika dikalahkan oleh pemuda dusun seperti Aji Bonar. Karena itulah, putra raja terus mengundang Aji Bonar ke istana setiap hari untuk terus beradu gasing dengannya. Taruhan yang semula kecil lama-lama menjadi besar, besar, dan besar. Aji Bonar merasa senang.
meladeni tantangan sang putra raja karena dia merasa menang terus. Karena nasib baik tak pernah berpihak pada putra raja. Kekalahan yang dialaminya terus-menerus tak membuatnya jerah. Ia justru semakin bersemangat untuk mengalahkan Aji Bonar. Pada suatu hari setelah mengalami kekalahan lagi, ia berkata kepada Aji Bonar, "Aji Bonar, kuakui dirimu sungguh mahir bermain gasing," katanya dengan nada yang terpongah. "Esok adalah puncak pertarungan kita. Jika kau berhasil mengalahkan aku esok hari, maka aku akan menyerahkan seluruh kerajaan tiang kekerasan kepadamu." Seluruh penduduk yang menyaksikan putra raja berkata begitu sungguh terkejut. Demikian juga raja dan permaisuri. Mereka tak menyangka putranya seberani itu mempertaruhkan nasib seluruh kerajaan. Meski demikian, raja tak mampu berbuat apa-apa. Pantang baginya untuk meralat omongan putranya sendiri. Aji Bonar pun terlihat terkejut. Ia tak mengira lawannya berani bertaruh sebesar itu. Meski heran, Aji Bonar menyambut tantangan yang ditawarkan putra raja itu. "Baiklah, aku akan kembali ke sini esok pagi," tambahnya sambil berlalu meninggalkan istana diikuti tatapan penduduk kerajaan tiang kekerasan. Keesokan harinya, halaman istana telah dipenuhi para penduduk sedari pagi. Raja dan penghuni istana terlihat tegang menunggu pertandingan dimulai. Dan tak lama kemudian, Aji Bonar tiba di sana. Kedatangannya disambut sorak-sorai para penduduk. Sebagian besar penduduk bersimpati atas kesederhanaan pemuda itu. Mereka juga kagum akan permainan gasingnya yang sangat memukau. Pertandingan berlangsung sangat sengit. Putra raja dan Aji Bonar mengeluarkan segenap keahliannya masing-masing. Dan setelah berlangsung cukup lama, Aji Bonar kembali mengalahkan putra raja. Kemenangannya membuat seluruh penghuni kerajaan tiang kerarasan berwajah pucat pasi. Tak disangka, permainan gasing salah satu anggota kerajaan membuat mereka semua terusir dari istana. Aji Bonar sungguh tak percaya dirinya menjadi raja tiang kerarasan. Ia pun segera pulang memboyong ibu serta sang nelayan dan istrinya ke istana. Ibunda Aji Bonar juga tak mengira putra sematawangnya itu telah mengembalikan dirinya ke istana yang sempat dihuninya dulu. Meski pada akhirnya ibunda Aji Bonar memberitahukan jati diri Aji Bonar yang sebenarnya, ia tak merasa dendam pada ayahnya. Ia malah mengajak ayahnya dan seluruh saudara-saudaranya untuk kembali ke istana. Rasa malu akan perbuatannya dulu membuat sang raja tak mampu untuk kembali ke sana. Ia memilih mengasingkan diri bersama keluarganya jauh dari istana. Pesan moral cerita rakyat ini, jangan pernah bertaruh atau berjudi, karena berjudi tidak akan pernah menguntungkan siapapun. Sekian.